Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya Pak Haji, hari ini Oke, cakep. kurban, pemotongan kurban. Iya. Seperti apa nih mungkin Pak Haji nih? Sapi kemarin apakah sudah datang juga Pak Haji? Alhamdulillah. Sapi kemarin yang belum datang. Oh, alhamdulillah. Tahu aja sapi kemarin belum datang. Alhamdulillah, sapi yang dipesan kemarin sudah datang. Hari ini sudah dipotong. Nah, kita tinggal bagi-bagikan kupon kepada warga. Alhamdulillah sudah dibagi-bagikan kupon. Nah, pengambilannya nanti ya sebentar lagi lah. Jam-jam dekat zuhur lah, udah selesai zuhur. Dari keluarga sendiri kurban apa aja nih Pak Haji kalau boleh tahu nih, dan berapa total kurbannya Pak Haji dari keluarga? Kurban itu sebenarnya banyak juga ya, kurban kadang-kadang kurban waktu atau kurban apa ada juga ya. Tapi yang jelas kurban hari ini kan sesuai dengan judulnya Hari Raya Idul Adha, kita akan berkurban. Nah, intinya kami bersama anak-anak berkurban, ada sapi, ada kambing, ya, sapi 2, kambing 2. Dan itu saya serahkan saja kepada masjid atau kepada musola. Tapi mereka mengasihkan kupon, bagikan juga Pak Haji katanya kepada tetangga-tetangga. Ya, saya ada kuponnya beberapa, saya bagikan. Tadi Gala juga ikut mengantarkan kupon bersama Oma ke warga sekitar sini. Mungkin gimana Pak Haji melihatnya? Ya, itu saya hanya menanamkan sikap berbagi kepada cucu saya. Mengajarkan agar dia juga punya rasa rasa ingin berbagi, itulah rasa kepedulian kepada masyarakat, agar tertanam juga rasa sosial bagi dia. Mudah-mudahan nanti berkat doa daripada netizen dia sukses, tentu akan lebih tertanam lagi rasa ingin berbaginya. Mudah-mudahan sih. Tiap tahun tuh selalu berkurban Pak Haji, nggak pernah absen apa gimana nih dari keluarga besar Pak Haji? Alhamdulillah, ya bisalah kita jalankan selama ini ya. Dan itu memang saya semenjak kecil, keluarga saya kan juga sering berkurban dulu. Tapi mungkin di kampung ya kadang-kadang kurban satu sapi 7 orang, atau kadang-kadang kambing. Ya, karena di kampung seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah anak saya bisa beli sapi 1 orang 1, saya bangga sekali. Dulu biasanya 7 orang kalau di kampung. Atau ya sekali-sekali bisa beli sapi, ya, beli sapi. Untuk mengkorbankan almarhum juga nggak sih Pak Haji, Bibi dan almarhum Vanessa Pak Haji? Karena sudah sering kita berkurban atas nama mereka, untuk tahun ini kami nggak berkurban. Karena setelah kami pelajari, setelah kami dalami, rasanya sudah banyak kami berkurban atas nama mereka selama ini. Berarti baru tahun ini aja Pak Haji nggak Ya. mengkorbankan ya? Ya, tahun ini enggak. Kemarin kami juga berbicara, ya rasanya sudah cukup banyak lah kita berkorban untuk kepada mereka. Istilahnya mungkin untuk anak-anak ini sendiri perlu juga dia berkorban kan gitu ya. Jadi enggak kami sebutkan atas nama anak. Namun kami tidak pernah melupakan, ya apalagi saya ya, bagaimana saya mau lupa dengan anak saya, dengan menantu saya. Bukannya bagi saya saja yang berkesan, bagi anak adik yang ditinggalkan, bukanlah abangnya saja, kakak iparnya pun berkesan bagi mereka. Jadi mereka juga tidak dilupakan, bukan berarti tidak dikorbankan, dilupakan, bukan. Memang sudah cukup lah rasanya untuk berkorban atas nama mereka selama ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk tahun-tahun besok bisa jadi juga. Jadi atas nama siapa aja Pak Haji? Karyawan mungkin atau siapa? Enggak, itu atas nama si Fadli, atas nama si Puji, atas nama si veteran korban ya. Ya, dan juga ya kami keluarga lah. Mungkin apa yang Pak Haji rasakan perbedaan dari tahun ini? Enggak ada yang saya rasakan, enggak ada. Saya merasa menjalankan hidup itu seperti air mengalir aja ya, biasa-biasa aja. Dan apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Bisa kami berbuat baik, ya kami berbuat baik. Memang secara berjalan waktu, karena netizen dan masyarakat juga memberikan perhatian kepada kami ya. Memang kami, saya, keluarga, menanamkan sifat-sifat kepada anak-anak agar kalau dapat berbagi, ya berbagi. Kalau dapat membantu, ya membantu. Memang selalu saya tanamkan. Karena ya, atas perhatian masyarakat, kami juga tidak bisa luput daripada memberikan apa yang bisa kami berikan. Mungkin Gala sudah diajarkan untuk cara berkurban, maksudnya kayak berkurban nanti setelah dewasa, atau mungkin tahun depan Gala rencananya akan ikut berkurban juga atau seperti itu?
Ya kalau Gala tentu belumlah dia mengerti ya, belumlah dia paham ya apa yang dia lakukan sekarang, apa itu kurban mungkin dia belum mengerti. Cuman saja saya mengajak dia di saat membagikan kupon atau memberikan kambing kepada orang atau memberikan sapi, saya ajak dia supaya dia jangan nanti supaya tumbuh rasa ingin berbaginya itu. Orang tua saya, kakek saya juga berbagi, om saya juga berbagi. Ya mudah-mudahan rasa itu ada di diri dia. Tapi apakah dia mengerti itu dengan kurban sendiri? Saya rasa belum. Berarti itu kayak salah satu cara menanamkan nilai-nilai kebaikan pada Gali juga sejak dini. Dalam konsep saya iya, dalam konsep saya dengan hal seperti itu rasanya saya menanamkan hal yang baik terhadap cucu saya. Semoga di diri dia itu menjadi suatu kesan yang positif ya di kemudian hari ya. Sehingga kalau dia rezekinya murah, tentu dia akan gampang juga berbagi. Itu aja sih niat saya dalam hati saya. Dia agar dia peduli dengan masyarakat, dengan lingkungan, sehingga dia bisa bersosial dengan rasa yang tinggi. Itu sih. Oke. Man? Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Nah, warga. Ya. Pak Haji kemarin Fuji sempat upload story lagi-lagi dia dibully sama netizen terkait fisiknya. Mungkin seperti apa sih Pak Haji? Ini kan bukan Saya lihat kacamata kamu, cantik banget kamu sekarang. bukan sekali dua kali juga hal ini terjadi. Mungkin Pak Haji sebagai orang tua menanggapi seperti apa? Ya kalau masalah membuli atau umpamanya kami banyak omong begini begitu, itu sudah tak asing lagi. Kalian juga sudah mengikuti selama ini ya, sejak dulu ya. Ya di dalam hidup ini ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu sudah memang seperti itu kayaknya. Ya. Ada baik, ada yang kurang baik. Ya, nggak mungkinlah semuanya itu baik aja. Jadi makanya ada surga, ada neraka. Jadi nggak perlulah kita tanggapi banget. Tuh semuanya itu sebenarnya kalau mereka sadar ya, malah paham. Semuanya itu tidak lepas daripada ciptaan yang kuasa. Apapun itu yang kuasa. Yang penting kita jangan menyalahi aturan-aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan paham agama kita masing-masing. Jangan kita menyakiti, jangan kita menganiaya, jangan kita mengecilkan orang, jangan merendahkan orang. Kalau bagi saya sih intinya seperti itu. Ini sempat cerita nggak sih Pak Haji? Ngedor atau gimana gitu mungkin? Saya nggak mendengar cerita ya, saya nggak pernah mendapatkan dari dia dan saya juga nggak melihat di media sosial, biasa-biasa aja saya melihat di media sosial, nggak ada yang perlu perlu ditanggapi menurut saya sih sejauh ini. Anak saya berjalan baik aja dan dia sehat, kemudian kehidupannya ya normal-normal aja. Tapi suka sedih nggak sih Pak Haji ini kan anak perempuan satu-satunya lagi terus dibully Kalau soal sedih ya tentu ya. Kenapa sih manusia ada sebagian kecil masih ada juga orang yang julid ya. Kadang-kadang kata-katanya itu sudah tidak pas menurut saya, sudah pada tidak di tempatnya. Kadang-kadang saya pelajari juga. Ini siapa sih orang? Nah, apa benar sesuai dengan fotonya apa enggak saya nggak tahu juga ya. Ya dia tidak lebih baik menurut saya daripada yang dia bully itu. Ya, kalau ngomong orangnya hebat, orang apakin ya. Tapi juga pantas ya. Apa kita selaku manusia ini nggak pantas kita merendahkan orang, menghinakan orang, itu tidak pantas. Itu sifat sifat sombong, sifat yang dimiliki oleh oleh iblis itu sebenarnya ya. Kenapa sampai diusir dulu ya sejarahnya kalau sesuai dengan keyakinan kita, diusir dari surga karena ya iblis itu sombong, dia merasa lebih, dia merasa dari seseorang. Itu nggak boleh sebenarnya. Kalau kita beri support, kritik mungkin oke ya, tapi kalau umpamanya menghina atau menjelekkan itu udah nggak pantas, pasti kenanya ya di sisi Tuhan, kena di sisi agama, kena sesuai dengan hukum berlaku juga kena. Alam pun juga marah kepada orang-orang yang merendahkan orang, pada orang yang menghina orang. Ketika Fuji dibully sendiri, maksudnya Pak Haji ngasih penguatnya gitu, gimana sih ke Fuji Pak Haji? Kasih ujangan atau Iya. nasihat? Kalau itu saya selalu menyampaikan kepada anak saya agar jangan ya setiap saat jangan ditanggapilah, jangan dipedulikan. Itu sudah memang hidup, sudah memang mungkin begitu perjalanan hidup ini. Dan kalau kita terlalu dia semakin besar hati dia orang. Saya nggak ngerti juga ya, karena orang itu yang yang bisa memperbaiki dirinya itu mungkin kesadaran dia.
Apapun kita sampaikan kepada dia suatu kebenaran, suatu contoh, dia tidak akan mau nerima kalau belum hatinya itu belum bersih, ya belum baik. Jadi kesadaran dia sendiri yang bisa membaikkan. Jadi gimana kita, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita, dengan apa mau kita jawab. Ya, pertama, ya tentu saya hanya menguatkan anak. Kalau menguatkan anak, setiap saat saya kuatkan anak saya untuk menghadapi cobaan. Karena seperti kata orang, ya semakin kita besar, semakin kita dewasa, cobaan dan omongan, gunjingan, dan itu akan selalu ada. Dan mungkin tidak akan putus-putus ya. Pandai-pandai aja lah kita menanggapinya. Itu aja sih. Ya, Tapi Pak Haji, mungkin dari Puji sendiri ada nggak sih niatan buat ngelaporin biar gak ada lagi nih hal-hal seperti ini walaupun nggak akan pernah bisa hilang. Istilahnya memberi efek jerah lah Pak. Iya. Enggak. Sejauh ini enggak. Belum menyentuh banget maksudnya itu kalau dia tidak menyakiti, saya rasa enggak menyakiti kita ya, artinya merugikan secara omongan dia begitu, belum ada terniat. Tapi kalau dia sifatnya merugikan kepada kita secara materi atau umpamanya menyakiti fisik atau sesuatu lah ya. Tapi kalau sekadar omongan-omongan yang tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan itu ya sudahlah. Sejauh ini mereka juga yang akan berdosa, dia juga yang akan malu nanti. Bahkan sebenarnya kalau dia tahu, kalau anaknya sempat membaca omongannya itu, postingannya itu, atau kata-katanya dibaca oleh anaknya, dibaca keluarganya, sebenarnya secara tidak langsung dia sudah merendahkan dirinya, sudah menjelekkan dirinya. Kan dengan demikian kan akhirnya anaknya tahu, mama saya kata-katanya begini, kakak saya kok begini ucapannya, adik saya, abang saya. Itu menjatuhkan harkat dan martabat diri dia sendiri. Ya, malu dong kita berkata seperti itu ya. Apa salah orang kepada kita? Kecuali kalau orang salah mungkin oke. Orang nggak salah ngapa-ngapain, orang nggak ngomong, orang nggak menjatuhkan kita. Kok kita menghinakan orang, kok kita menjatuhkan orang? Itu kalau menurut saya. Tentu anaknya akan berkata, mama saya begini, kakak saya, adik saya, abang saya begini. Kan begitu kan. Tapi itu kan sebagian kecil ya, nggak banyak juga sih. Kagak perlu tanggapi, santai aja lah, enjoy aja. Jadi apalagi sekarang bulan korban, kita harus banyak-banyak korban. Mau korban perasaan juga itu pahala. Tapi kan itu sudah merugikan juga Pak Haji. Ada beberapa artikel yang mengatakan kalau maaf Pak Haji, mungkin sempat mau mengakhiri hidupnya karena merasa tertekan, dibully netizen segala macam. Mungkin itu kan harusnya sudah menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Tapi ini gimana? Iya, tapi kan belajar dengan waktu. Mungkin saja di awal-awal agak kaget kita mendengar seperti itu. Karena di keluarga kadang-kadang kan kita nggak pernah menghina-hinakan anak, menghina-hinakan saudara, kita nggak pernah di keluarga. Begitu kita populer, begitu kita kenal, oh kok omong orang seperti ini. Jadi kita kaget, anak saya kaget dengar, ini saya, orang tua saya, keluarga saya, saudara saya, tetangga saya nggak pernah ngomong begini ya di dalam keluarga. Begitu kita populer, wah gini omong orang. Ya tentu sok kita ya, sok kita jadi, wah. Tapi setelah berjalannya waktu, orang tua memberi masukan seperti kami, saudara memberi masukan, dia sudah mulai belajar menerima hal-hal seperti itu. Dia sudah mulai menerima hal-hal seperti itu. Sehingga menurut saya sekarang dia sudah semakin yakin, semakin kekar, dan dia sudah merasa ya nggak begitu juga lah, nggak begitu perlulah diperpanjang-panjang banget sih. Itu aja sih. Tapi di sisi lain juga Pak Haji, Puji juga sama netizen beberapa didukung hubungannya dengan viral nih sekali lagi nih balik lagi nih. Itu gimana Pak Haji melihatnya? Gimana? Di apaan? Ya banyak, maksudnya banyak netizen yang mendukung nih Gitu. hubungannya Puji sama viral. Pak Haji gimana melihatnya? Ya itu makanya saya bilang tadi kan yang melecehkan tadi kan sebagian kecil, yang hinaan tadi. Haters lah. Tapi kan ada juga yang mendukung. Yang mendukung itu kalau menurut saya sih, kalau mungkin dia melihat sesuatu yang positif kali di situ ya, sesuatu yang positif. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya kan mungkin ada suatu ya. Kalau menurut saya sih bagus, didukung oleh masyarakat, itu saya menanggapinya ya tentu terima kasih dan saya merasa bersyukur ya atas postingan, atas namun demikian di dalam hal itu tentu yang akan menjalankan hidup itu tentu orang-orang anak-anak tersebut, artinya kayak anak saya Puji itu saudara. Jika seandainya sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan harapan, ya tentu jangan menjadi bahan bulian, jangan menjadi bahan cacian atau makian, karena yang tahu baik ke depannya, sesuai ke depannya, cocok ke depannya itu tentu anak. Karena kita nggak bisa
kayak anak saya nih, orang sekarang kan sudah pintar-pintar lah orang ya, bukan anak saya aja, semuanya udah pintar. Kadang kita kan nggak selalu tertarik dengan sesuatu hal yang wah-wah saja ya. Cocok nggak kira-kira kecocokan? Jadi makanya sekarang wajar dong anak saya umpamanya dalam masa katakanlah kalau memang dia kenal dia berteman dengan Farel, tidak salah mereka itu berteman dalam rangka saling mengenal diri masing-masing. Nah, masyarakat melihat ada positifnya, didukung oleh masyarakat, ya oke-oke aja. Tentu tetap mereka yang akan memutuskan. Jadi kalau nanti tidak ketemu, ya sudahlah, berarti mereka tidak cocok. Itu aja sih kalau menurut saya. Tapi Berarti kalau belum ada fix itikat pacaran nih, baik Pak dari Farel sendiri gimana nih Pak Haji? Ini kan dari semuanya ya, maksudnya dari ekonomi, jenjang karir segala macam kan udah pendukungnya Pak Haji dan Idaman banget nggak sih Pak Iya. istilahnya? mantu idaman lah Pak Haji Iya. istilahnya. Gimana Pak Haji kalau ada itikat baik dari Farel, respon dari keluarga besar itu gimana Pak Haji? Ya kalau kita pandang dari dari media sosial atau dari luar lah ya, secara umum kita pandang ya, rasanya memang ya apa yang mau kita ragukan, apa yang mau kita khawatirkan. Si Farel ini sudah artis, sudah public figure ya, terus orang pejabat. Apa yang mau kita ragukan? Kalau kita lihat orang tuanya juga orang tua baik-baik, kan nggak ada masalah ya. Tapi kembali lagi, apakah anak bisa nanti mereka cocok? Kan ini yang jadi persoalan. Ya. Jadi maka kita kembali kepada mereka, kepada kecocokan mereka. Jadi sekarang karena masyarakat melihat si Puji menurut saya nggak ada masalah, si Farel nggak ada masalah, baik dari manapun dipandang menurut saya. Jadi sehingga masyarakat melihat ini cocok disatukan ini, kan begitu ya. Tetapi kita tuh kembali juga kepada mereka, apakah mereka nanti klop apa tidak. Kalau mereka tidak merasa klop, ya kita nggak bisa memaksakan. Jadi saya berharap kepada masyarakat kalau seandainya tidak klop, ya sudah, itu berarti jodoh tangan Tuhan. Saya berpikir seperti itu. Saya maunya juga sebagian netizen juga berpikir seperti itu. Dan Artinya keputusan ada di tangan mereka berdua ya Pak Haji, dan kalau dari keluarga udah sangat lampu hijau gitu istilahnya. iya, terus terang aja memang iya, ada keputusan di tangan mereka berdua dan di tangan Tuhan. Kita nggak bisa di tangan Tuhan. Ya apa lagi yang mau kita khawatirkan ya ke mereka. Jadi seperti yang kamu sampaikan tadi, saya nggak bangga, nggak menyombongkan diri. Memang ya kita lihat seperti itu ya. Mereka kan tidak, sejauh ini beban mereka kan ya mencari bagaimana kehidupan ke depan lebih baik aja kalau menurut saya sih ya. Itu Tapi Pak Haji mungkin melihatnya nih, artinya Puji sudah siap menjadi seorang istri dari pejabat dan Pak Haji sudah siap menerima seorang mantu yang pejabat juga. Ya kalau bagi orang tua saya ini kan orang kalau kata orang yang nggak begitu sulit saya. Mau bergaul dengan siapa, mau masuk dengan siapa, menerima dengan siapa. Serasanya kita insya Allah lah kita bisa. Siap aja saya dengan siapapun. Almarhum anak saya yang pertama, saya siap aja saya. Tapi tetap saya selaku orang tua, hutang saya bayar. Artinya kewajiban saya menyampaikan pandangan tetap saya sampaikan. Tapi kalau anak saya ya udahlah Pak, nggak apa-apa ini. Ya kalau kamu masak, oke, no problem. Kan gitu kan? Itu aja persoalannya. Saya nggak terlalu rumit saya ini. Bergaul dengan siapa aja, insya Allah lah. Kalau Tuhan memberi petunjuk, memberikan perlindungan, ya mudah-mudahan ya saya bisa menyesuaikan diri. Harapan saya mudah-mudahan saya bisa menyesuaikan diri. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih.